Baik, Ibu. Mohon maaf Ibu, suaranya tidak kedengeran Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, untuk pertemuan di TM yang 11, kita akan membahas tentang adverse event atau biasa kita sebut dengan kejadian. Mohon maaf, Ibu, suaranya kecil. Jadi, tujuan dari pembelajaran kita di TM 11 ini adalah yang pertama untuk mengenali dan juga berespon terhadap adverse event. Yang kedua, penggunaan teknologi dalam peningkatan keselamatan pasien. Dan yang ketiga, peran kerja tim untuk keselamatan pasien. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu terkait dengan adverse event. Jadi, untuk pelayanan kesalahan pemberian obat ini adalah peringkat utama untuk manajemen risiko yang ada di rumah sakit, di mana pelayanan tersebut harus berfokus pada pasien safety yang menjadi standar internasional atau GCI. Nah, hal tersebut ini memberikan tuntutan kepada perawat untuk memberikan pelayanan keperawatan secara profesional, di mana untuk layanan pasien yang profesional ini harus memperhatikan pasien safety dan juga meminimalkan medication error. Jadi untuk yang pasien safety ini itu adalah suatu sistem di mana rumah sakit ini membuat asuhan pasien akan yang lebih aman. Sistem ini mencegah jadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau cedera karena tidak mengambil tindakan yang seharusnya dilakukan. Jadi untuk contoh yang pertama itu kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan ini misalnya perawat sudah melakukan tindakan seperti SOP-nya, namun ternyata dia ada kesalahan pada saat melakukan tindakan yang pertama misalnya. Kemudian kalau yang kedua itu tidak mengambil tindakan yang seharusnya dilakukan, ini perawat sudah tahu harusnya SOP-nya itu ada 5 misalnya, namun dia hanya melakukan tindakannya hanya 4. Nah itu berarti dia tidak mengambil tindakan yang seharusnya dilakukan, sehingga mengakibatkan pasien safety pasien ini terancam, seperti itu. Kemudian ini adalah six goal atau tujuan atau bagaimana pasien safety ini bisa dilakukan atau bisa tujuannya berhasil ya. Jadi yang pertama ini harus ketepatan identifikasi. Di sini identifikasi terhadap pasien sudah pasti ya. Jadi identifikasi apakah pasien tersebut benar. Identifikasi terhadap usianya, kemudian namanya, seperti itu. Kemudian yang kedua, meningkatkan komunikasi yang efektif. Jadi saat melakukan suatu tindakan, semua tindakan kepada pasien itu harus dilakukan komunikasi efektif terlebih dahulu. Walaupun pasien tersebut dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, tetap harus dilakukan komunikasi yang efektif. Pada pasien yang tidak sadar, itu kan bukan berarti otaknya itu juga mati, kan bukan seperti itu. Kecuali pada pasien dengan dicurigai kematian batang otak ya, jadi dia sudah tidak bisa merespon dari rangsangan. Namun pada pasien yang masih dalam keadaan misalnya koma dengan otaknya itu masih bisa bekerja dengan maksimal, itu berarti masih bisa menerima rangsangan dari luar. Contohnya di sini karena kita menggunakan komunikasi efektif berarti rangsangan berupa suara itu masih bisa diterima oleh pasien. Kemudian yang ketiga, peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai. Jadi keamanan obat ini sangat wajib diwaspadai terkait dengan untuk memberhasilkan pasien safety. Kemudian yang keempat adalah kepastian tepat lokasi, di mana harus tepat prosedurnya, misalkan
pengiriman ke lab, kemudian ke ruang ronsen, dan lain sebagainya. Kemudian juga tepat pasien pada pasien yang akan dioperasi misalnya. Kemudian yang kelima, pengurangan resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Maksudnya di sini misalnya adalah infeksi nosokomial. Jadi yang seharusnya pasien tersebut tidak terkena flu misalnya dari awal masuk, ternyata saat dia dirawat di rumah sakit tersebut, dia jadi ketambahan penyakitnya ada flu-nya. Nah, itu termasuk dari infeksi nosokomial atau misalkan penyakit-penyakit jamur. Seperti itu juga bisa. Kemudian yang keenam adalah pengurangan pasien jatuh. Jadi pengurangan pasien jatuh ini biasanya diterima dari IGD, itu sudah ada identifikasi pasien dengan risiko jatuh, sudah ada gelangnya. Namun kalau kita menerimanya dari poli, itu biasanya belum ada untuk identifikasi pasien risiko jatuh. Jadi harus dikaji terlebih dahulu sebelum dipindahkan ke bed. Seperti itu. Karena pasien jatuh ini kan untuk penata laksanaannya kan sudah pasti akan dipasang bed railnya sehingga pasien tersebut tidak terjatuh. Kemudian selain pasien safety, medication error ini juga harus diwaspadai ya. Karena ini menyangkut semua tindakan medikasi yang dilakukan oleh dokter dan juga perawat, di mana akan berdampak merugikan bagi pasien. Medication error ini terkait dengan penggunaan obat yang tidak tepat obat misalnya, terkait dengan efek obat, kegagalan minum obat, dan sebagainya. Kemudian medication error sendiri ada dua macamnya. Yang pertama adalah error of omission. Jadi ini adalah kegagalan untuk melakukan sesuatu yang benar atau kelalaian atau sesuatu yang tidak disengaja dilakukan. Jadi error of omission ini dimungkinkan baru dapat terlihat apabila sebuah fasilitas itu tidak mencapai tujuannya, namun dimungkinkan tidak dapat dilihat pada awalnya. Nah, error of omission ini juga dimungkinkan berupa hilangnya kesempatan karena pilihan yang diambil, misalnya seperti itu. Contohnya misalnya pada perawat itu apabila perawat tidak melakukan misalnya pencucian instrumen dengan teknik yang tepat. Kemudian perawat kurang lengkap dalam menggunakan APD. Kemudian perawat tidak benar misalnya, atau tidak tepat saat melakukan hand hygiene atau cuci tangan misalnya. Nah, itu termasuk dari error of omission. Jadi si perawat tersebut sudah melakukan sesuai dengan SOP-nya, tapi SOP yang dilakukan itu kurang tepat penata laksanaannya. Seperti itu. Sedangkan kalau error of commission ini dia kesengajaan atau tindakan yang disengaja yang berakibat bahaya kepada pasien. Gitu. Jadi kalau error of commission ini dia tindakannya itu sengaja tidak dilakukan. Begitu. Misalnya untuk contohnya itu petugas atau perawat itu tidak melakukan uji atau tidak mencoba terlebih dahulu mesin yang akan dilakukan atau dihubungkan kepada pasien. Misalnya tidak ngecek dulu nih di perawat HD misalnya ya. Jadi mesin HD-nya ini tidak dicek terlebih dahulu mesinnya apakah berfungsi dengan benar atau tidak. Langsung dihubungkan dengan pasien misalnya. Nah, itu termasuk dari error of commission. Jadi kalau SOP-nya itu ada A, B, C, D, kalau dia melakukan error of commission, berarti dia sengaja tidak melakukan misalkan SOP yang A. Dia ingin melakukan SOP yang B, C, D. Misalnya seperti itu. Kemudian ini adalah penyebab atau faktor penyebab medication error. Ada 3 penyebab. Yang pertama alasan pribadi, yang kedua penyebab karena faktor predisposisi, dan yang ketiga alasan yang berkaitan dengan pengetahuan dan juga kesadaran. Yang pertama alasan pribadi ini terkait dengan alasan internalnya perawat ya atau tugasnya, itu berhubungan dengan stres, kelelahan, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau penyebab predisposisi ini karena misalnya penyebab dari luar yang mengakibatkan misalnya kekurangan tenaga perawat, lembur yang berlebihan, seperti itu. Kemudian kalau alasan yang berkaitan dengan pengetahuan ini berhubungan dengan kurangnya pengalaman misalnya pada pasien yang awalnya dia di perawat HD. Nah, kemudian dia harus dipindah ke ruang perawatan ICU misalnya seperti itu, sehingga si pasien tersebut tidak terbiasa atau kurang pengalaman di ruang ICU, dia harus dipindah atau masih baru di sana. Seperti itu. Sehingga memungkinkan adanya kesalahan-kesalahan penata laksanaan pelayanan perawatan. Seperti itu.
Kemudian, kenapa sih kalau medication error ini akan menyebabkan pengobatan ini tidak berhasil, kemudian ada masalah hukum di sana, ada kenaikan masa rawat inap dan juga biaya rawat inap, dan juga yang paling penting ini bisa mengakibatkan rusaknya reputasi profesional perawat, sehingga si pasien itu tidak percaya lagi terhadap pelayanan keperawatan. Gitu. Karena hal tersebut itu, karena perawat adalah petugas terbanyak di rumah sakit. Dan setiap harinya perawat itu berkecimpung memberikan terapi pengobatan. Seperti itu. Kemudian ini modifikasi insiden keselamatan pasien karena medication error, ada yang kita sebut near miss, ada yang kita sebut adverse event. Apabila terjadi medication error yang menyebabkan pasien tidak cedera, itu disebut dengan near miss, sedangkan kalau medication error yang menyebabkan pasien cedera, kita sebut dengan adverse event. Kemudian ini adalah peran kerja tim untuk keselamatan pasien. Jadi mekanisme pencatatan dan juga pelaporan insiden ini runtutannya atau mekanismenya adalah seperti berikut. Jadi yang pertama, unit kerja di rumah sakit itu melaporkan kejadian atau insidennya itu dilaporkan kepada tim keselamatan pasien dalam kurun waktu maksimalnya adalah 2 kali 24 jam atau 2 hari. Kemudian tim keselamatan pasien itu akan menganalisis kejadian atau insiden yang terjadi. Kemudian tim keselamatan pasien itu akan merekomendasikan dan juga mengirimkan hasil solusi pemecahan masalah kepada pimpinannya. Sehingga pimpinan rumah sakit bisa melaporkan insiden tersebut kepada Komite Nasional Keselamatan Pasien. Kemudian pimpinan rumah sakit setelah itu akan melakukan monitoring dan juga evaluasi terkait dengan pelaksanaan keselamatan pasien pada unit-unit kerjanya di rumah sakit tersebut. Proses manajemen insiden tersebut ada beberapa runtutan yang harus dilakukan saat melakukan manajemen insiden. Jadi ada identifikasi terhadap risiko atau audit atas keluhan dan juga insiden. Kemudian yang kedua ada analisis risiko. Jadi dia analisis derajat dengan root cause analysis. Kemudian evaluasi terhadap risiko. Jadi dia membuat rencana tindak lanjut atau RTL. Kemudian perlakuan terhadap risiko yaitu menghilangkan atau meminimalkan risiko yang mungkin terjadi. Kemudian monitoring berkesinambungan ini, jadi dia harus mereview efektivitas dari investigasi yang sudah dilakukan. Kemudian baru komunikasi, jadi mengkomunikasikan risiko dan juga hasil investigasi. Kemudian upaya untuk mencegah terjadinya medication error ini ada dua upaya. Yang pertama pemberian obat dan yang kedua pendekatan organisasi. Yang pertama, kalau pemberian obat berarti harus dicatat kesalahan obatnya, memahami kesalahan obat dan juga pencegahan kesalahan obat. Sedangkan dengan pendekatan organisasi ini harus mendorong fungsi dan juga pembatasan, otomatisasi dan computerized dan juga standar dan protokol. Kemudian ini kesimpulannya, jadi perawat itu memiliki peran penting dalam upaya pasien safety, yaitu dengan cara memberikan asuhan keperawatan kepada pasien yang aman untuk meminimalkan timbulnya resiko dan juga mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melakukan sesuatu tindakan atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan. Dan perawat juga harus mengontrol error dalam proses manajemen pemberian obat, labelasi atau etiket, dokumentasi, penggunaan obat, serta pemantauan efektivitas dari penggunaan tersebut dengan cara monitoring. Ya, terima kasih untuk materi JTM 11 K3. Oke, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu untuk TM 11? Silakan. Sebelum kita lanjut ke TM 12. Silakan, apabila ada yang ingin ditanyakan. Ibu, saya izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Ketika kita melakukan kesalahan, Bu, seperti yang Bu jelaskan tadi, nah kalau misal berakibat tidak terlalu fatal, Bu, misal cuma kayak kesalahan obat tapi tidak sampai fatal, Bu, apakah itu tetap ada hukuman untuk si perawat itu? Terima kasih, Bu. Oke, jadi pertanyaannya kalau misalkan terjadi medication error namun tidak terlalu fatal bagi
pasien gitu ya. Apakah ada hukuman di sana? Nah, hukuman di sini kan bisa bisa diklasifikasikan menjadi banyak ya. Maksudnya hukuman moral, hukuman sosial, atau hukum pidana perdata kan seperti itu. Kalau misalkan untuk pasiennya itu menuntut, itu pasti kan akan ada hukuman pidana ataupun perdata di sana, tergantung dari kasus yang atau kasus atau insiden yang dilakukan seperti itu. Namun apabila tidak berdampak terlalu serius pada pasien dan juga pasiennya pun juga tidak paham, itu biasanya tidak akan ada laporan dari pasien. Nah, seperti itu seperti bagaimana? Nah, tadi akan di sebentar. Insiden tersebut harus tetap dilaporkan kepada tim manajemen K3. Nah, di sana itu akan dicatat, kemudian akan dilakukan terkait dengan identifikasi dan lain sebagainya. Seperti itu, akan dilakukan identifikasi bagaimana pengelolaan insiden tersebut agar tidak terjadi lagi atau menghindari hal-hal yang berkaitan dengan insiden-insiden tersebut. Begitu. Karena kesalahan dalam pemberian obat misalnya itu kan tidak murni sebenarnya dari individu, tapi bisa juga karena mungkin etiketnya tidak ada, atau mungkin karena ketersediaan obatnya dan lain sebagainya. Banyak faktor yang bisa menyebabkan KTG itu. Begitu. Jadi selama tidak ada laporan dari pasien, sebenarnya tidak akan ada hukum sesuai dengan hukum perdata dan pidana. Namun tetap akan ada hukum secara sosial dan juga mental seperti itu bagi yang melakukan hal tersebut. Kan begitu ya? Oke, ada lagi? Sudah paham ya? Sudah, Ibu. Ya, mungkin ada lagi yang lain terkait dengan adverse event. Silakan. Atau berikutnya. Bagaimana? Halo. Mungkin lanjut, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang manajemen risiko K3 di dalam dan juga di luar gedung. Yang pertama, kita akan bahas terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran hari ini. Jadi, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan juga mengerti terkait dengan konsep manajemen risiko K3, teori penyebab kecelakaan dan manajemen K3, faktor risiko K3 di dalam dan juga di luar gedung, perencanaan respon terhadap risiko, cara pengendalian dan monitoring risiko K3 di dalam dan di luar gedung, dan proses manajemen risiko kecelakaan kerja. Kita bahas terlebih dahulu yang pertama, yaitu konsep manajemen risiko K3, di mana manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ini adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan. Di mana kalau yang namanya keseluruhan itu akan meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan K3 dalam rangka untuk pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Di mana manajemen K3 ini pada dasarnya akan mencari dan juga mengumpulkan kelemahan operasional yang memungkinkan terjadinya kecelakaan. Jadi tim manajemen risiko K3 ini dia akan mencari kelemahan-kelemahan operasional yang ada di luar maupun di dalam gedung rumah sakit. Terkait dengan apakah kelemahan operasional terkait dengan fasilitas sarana prasarana ataukah dengan SDM-nya. Kemudian hal ini dapat dilaksanakan dengan mengungkapkan sebab suatu kecelakaan dan meneliti apakah pengendalian secara cermat dapat dilakukan atau tidak. Apabila tidak bisa dilakukan pengendalian secara cermat, berarti harus dilakukan substitusi atau juga
menghilangkan resiko tersebut. Nah, ini adalah hal-hal yang menyebabkan resiko terjadinya kecelakaan. Ada kesalahan operasional yang kurang lengkap, kemudian keputusan yang tidak tepat, kemudian salah perhitungan dan manajemen yang kurang tepat. Nah, ini adalah pendekatan dalam manajemen K3. Pendekatan ini berfokus pada keselamatan dari semua pekerja dan juga pelanggan atau semua orang yang berada di lingkungan rumah sakit, entah itu di luar maupun di dalam gedung rumah sakit. Di mana hal tersebut bisa diselaraskan dengan memenuhi kepuasan pelanggan. Pelanggan yang dimaksud di sini juga termasuk di dalamnya pekerja. Kemudian tujuan dari manajemen risiko, ini yang pertama mengenali risiko dalam sebuah proyek, kemudian mengembangkan strategi, mengurangi atau bahkan menghindarinya. Di lain sisi juga harus dicari cara untuk memaksimalkan peluang yang ada. Jadi ada risiko positif dan risiko negatif di sana. Dalam mencapai tujuan tersebut, ada proses yang harus dilewati, yaitu ada proses identifikasi resiko, ada proses pengukuran resiko, dan penanganan resiko. Nah, ini adalah teori penyebab kecelakaan dan juga manajemen K3, di mana kecelakaan ini adalah kejadian yang merugikan, yang tidak direncanakan, tidak terduga, tidak diharapkan, serta tidak ada unsur kesengajaan. Nah, kemudian dulu penyebab kecelakaan itu memandang bahwa kecelakaan itu disebabkan oleh tindakan pekerja yang salah. Jadi berfokus pada tindakan individu yang salah. Namun sejak ada teori the chain of event theory, the domino theory, dan juga the distraction theory, ini pihak organisasi dan manajemen ini juga dianggap berperan sebagai penyebab suatu kecelakaan kerja. Di mana anggapan tentang kecelakaan kerja yang bersumber pada tindakan yang tidak aman yang dilakukan oleh pekerja ini sudah bergeser dengan anggapan bahwa kecelakaan kerja ini bersumber pada faktor-faktor organisasi dan manajemen. Jadi contohnya, seorang pekerja itu sudah melakukan pekerjaannya, sudah melakukan tindakan sesuai dengan SOP. Namun, manajemen rumah sakit atau sarana prasarananya itu tidak memadai untuk melakukan SOP yang sudah dilakukan tadi. Sehingga terjadilah kecelakaan kerja di sana. Kemudian di sini kita bahas lagi faktor resiko K3 di dalam dan di luar gedung. Jadi faktor-faktor resiko kalau yang di dalam gedung, di mana gedungnya yang dimaksud adalah rumah sakit, karena perawat bekerjanya kan di rumah sakit ya. Jadi faktor resiko K3 di dalam rumah sakit ini yang pertama bahaya kebakaran misalnya. Ada bahaya beracun, bahaya radiasi, pencahayaan, shock, dan lain sebagainya. Itu yang faktor resiko yang bisa didapatkan pekerja atau semua orang yang masuk ke dalam rumah sakit. Yang kedua, ini faktor resiko K3 di luar rumah sakit. Ini berhubungan dengan ruang bangunan dan juga halaman rumah sakit, lingkungan bangunan rumah sakit, lingkungan bangunan rumah sakit harus bebas dari banjir, pencahayaan, kebisingan, kebersihan, saluran air limbah, kemudian luas lahan bangunan, kemudian tempat harus disediakan tempat sampah, kemudian jalur lalu lintas pejalan kaki misalnya, dan juga kriteria limbah berbahaya ini harus dimaksimalkan atau ditata sebagaimana mestinya oleh pihak tim manajemen K3 di rumah sakit. Kemudian perencanaan respon terhadap resiko. Jadi perencanaan respon terhadap resiko ini ada resiko negatif dan juga resiko positif. Kalau yang resiko positif berarti dia resiko yang mungkin gitu, merupakan peluang untuk memberikan manfaat terhadap suatu proyek. Nah, untuk strateginya, untuk resiko positif ini dengan exploit, yaitu strategi untuk memastikan bahwa kesempatan atau resiko positif tersebut dapat terrealisasi. Contohnya dengan menugaskan SDM yang lebih berbakat untuk mengurangi waktu penyelesaian atau menyediakan mutu yang lebih baik dari yang direncanakan. Kemudian share dengan mengalokasikan kepemilikan kepada pihak ketiga sehingga bisa menangkap peluang dan manfaat proyek itu dengan lebih baik. Kemudian exchange dengan memodifikasi ukuran kesempatan dengan meningkatkan peluang dan dampak positif dengan mengidentifikasi dan memaksimalkan pengendali kunci dari risiko berdampak positif. Jadi modifikasi. Kemudian kalau yang resiko negatif, yang strategi yang untuk menekan risiko negatif ini dengan cara avoid, dengan mencegah risiko tersebut agar atau menghentikan risiko tersebut atau kriteria-kriteria yang bisa memberikan risiko. Kemudian yang kedua dengan mentransfer atau mengurangi, kemudian mentransfer atau membagi porsi dari risiko dengan pihak lain. Kemudian mitigate
dengan melakukan tindakan pengurangan peluang dan juga dampak dari aktivitas risiko yang mungkin merugikan. Nah, cara pengendalian dan juga monitoring risiko K3 di dalam dan di luar rumah sakit. Yang pertama kita bahas cara pengendalian dan monitoring di dalam rumah sakit terlebih dahulu. Yang pertama dengan cara planning atau perencanaan, di mana dalam hal ini keselamatan kerja itu direncanakan untuk menggali atau merumuskan, merencanakan apa saja sih yang akan dikerjakan, bagaimana cara mengerjakannya, mengapa dikerjakan, siapa yang harus mengerjakan, kapan harus dikerjakan, di mana kegiatan itu dikerjakan, dan juga hubungan sebab akibatnya. Itu semuanya direncanakan. Kemudian di-organizing, disusun. Nah, bagaimana menyusun garis besar pedomannya, memberikan bimbingannya, memantau pelaksanaan pedoman, dan lain sebagainya. Kemudian dilakukan actuating atau pelaksanaan. Jadi setelah direncanakan, disusun, dilaksanakan atau sinkronisasi. Seperti itu, pelaksanaan program yang sudah direncanakan. Dan yang keempat adalah controlling atau pengawasan. Jadi program-program yang sudah dilakukan itu diawasi atau dimonitoring. Dilakukan pengawasan terhadap pemberi wewenang kepada bawahan. Kemudian kalau cara pengendalian dan monitoring risiko di luar rumah sakit, ini ada cara dengan eliminasi. Yang pertama dieliminasi terlebih dahulu, kemudian dihilangkan bahayanya, kemudian disubstitusi. Jadi mengganti bahan yang berbahaya tersebut dengan bahan yang kurang berbahaya atau mengurangi energi sistem. Kemudian dengan kontrol teknik atau perancangan, jadi menginstal sistem ventilasi, mesin penjagaan yang baik, interlock, kemudian kontrol administratif, jadi ada tanda-tanda keselamatan, kemudian ada langkah-langkah prosedur keselamatan, kemudian ada alarm, kemudian ada penandaan tempat-tempat berbahaya, kemudian izin kerja, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah alat pelindung diri. Jadi ada kacamata safety, pelindungan pendengaran, pelindung wajah, respirator, dan sarung tangan digunakan di tempat-tempat yang dibutuhkan. Kemudian dalam membangun dan memilih kontrol itu masih banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Jadi diantaranya adalah harus dipertimbangkan terkait dengan kebutuhan untuk kombinasi kontrol, kemudian membangun praktik yang baik, mengambil keuntungan dari kemajuan teknis atau meningkatkan kontrol, menggunakan langkah-langkah yang melindungi semua orang, kemudian perilaku manusia dan apakah ukuran kontrol tertentu dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif. Kemudian tipe dasar kegagalan manusia atau human error itu juga wajib dipertimbangkan. Kemudian kebutuhan untuk kemungkinan peraturan tanggap darurat bila pengendalian risiko itu gagal. Kemudian potensi kurangnya pengenalan terhadap tempat kerja, misalkan dengan visitor atau personil kontraktor. Kemudian ini adalah proses manajemen risiko kecelakaan kerja. Prosesnya dengan cara yang pertama perencanaan manajemen risiko. Setelah direncanakan, kemudian diidentifikasi risiko-risiko tersebut atau proses identifikasi risiko tersebut terkait dengan jenis-jenis risiko yang mungkin terjadi. Kemudian analisis risiko kualitatif dengan manajemen risiko ini dengan bagaimana menilai atau asesmen kemungkinan dari risiko yang sudah diidentifikasi. Kemudian risiko analisis risiko kuantitatif dengan menumerikan risiko-risiko yang sudah dikualitatifkan. Jadi ada persentase, misalkan probabilitas atau kemungkinan terjadinya risiko, kemudian perencanaan respon risiko, kemudian pengendalian dan monitoring risiko. Jadi langkahnya adalah dengan proses mengawasi risiko yang sudah diidentifikasi tersebut, dimonitor, kemudian diidentifikasi risiko yang baru, kemudian memastikan pelaksanaan manajemen risiko berjalan dengan baik dan juga efektif dalam mengurangi risiko. Baik, untuk materi kita pada hari ini sudah bisa diselesaikan dan juga semoga memberi manfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ada yang ditanyakan untuk materi kedua?
Cukup jelas ya? Oke, kalau cukup jelas, ya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Ibu. Oke, kalau gitu bisa saya akhiri ya untuk perkuliahan kita sore hari ini. Oke, Ibu. Ya, Oke, terima Bu. kasih. Ya, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri.